Hai semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Hukum bareng kita. Kenalin, gue Dia. Aku Nisa. Dan aku Fajria. Kita semua mahasiswa Fakultas Hukum dari salah satu universitas swasta di Solo. Di mana tuh, Kak? Universitas Universitas Surakarta. Oke, santai aja tapi tetap berbobot. Apalagi untuk genset nih yang sering makan sambil ngedengerin podcast tuh. Iya, yang sambil ngopi juga tuh. Iya benar. Oke, jadi hari ini kita mau bahas topik yang lagi on and off banget nih. Dari yang ngomel-ngomel sampai pakai toga, pasti udah pada tahu kan? Siapa lagi kalau bukan Bang Ahmad Syahroni. Ya fokus dulu ya guys ya. Ini penting buat ujian tipikor besok nih soalnya. Pertanyaan klasik dulu nih buat Kak Nisa. Apa sih definisi korupsi yang paling lengkap tuh, Kak? Oke. Kalau dari buku tipikor sih ya, korupsi itu asalnya dari kata Latin corruptio, yang artinya rusak. Itu tuh intinya nyalahgunain jabatan buat kepentingan pribadi, guys. World Bank pun juga bilang gitu. Yoi, dan di Indonesia udah diatur jelas di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junko Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada 30 bentuk korupsi loh, dari suap, pemerasan sampai gratifikasi. Banyak banget gak sih? Banyak banget. Tapi kayak kenapa nggak cukup pakai KUHP aja tuh, Kak? Ya karena undang-undang tipikor tuh like spesialis, guys, alias hukum khusus. Jadi lebih tajam buat ngatur kasus yang ribet dan bisa ngerugiin negara. Iya, bener banget. Dan yang kerennya lagi nih, Apa tuh? kerugian negara itu nggak harus nunggu audit BPK. Potensi aja udah bisa kena pasal. Ya serem ya. Oke, sekarang kita mungkin ganti ke topik yang lebih panas lagi nih. Drama politik berujung toga kasus Bapak Syahroni. Dari omongan beliau orang tolol sedunia sampai ujung-ujungnya wisuda dokter tuh. Kan plot twist banget tuh guys. Iya benar. Dan muncullah isu uang 860 juta yang katanya dari SYL. Nah, di sini nih undang-undang tipikor main peran. Seru nih. Dasar hukumnya tuh pasal 12B soal gratifikasi. Soalnya uang dari pejabat ke anggota DPR tuh udah red flag banget gak sih? Red flag parah sih itu. Apalagi kan Bapak Syahroni ini pejabat negara ya guys ya. Jadi kalau nerima duit dan gak lapor ke KPK dalam 30 hari, langsung dianggap sulap tuh pasti. Benar tuh. Tapi walau dia udah balikin uangnya, tetap aja menurut pasal 4 itu nggak otomatis bebas, guys. Cuma bisa jadi pertimbangan biar hukumannya lebih ringan aja. Oh gitu ya. Jadi kesimpulannya tuh kayak nggak ada tuh istilah hadiah kecil buat para pejabat. Jadi semua tuh harus transparan loh, drama-drama nih. Apalagi kan netizen Indonesia kan banyak yang genset-genset nih yang nggak suka drama-drama gitu kan. Setuju sih. Undang-undang tipikor tuh kayak jarang laba-laba. Licin dikit aja bisa kejebak. Iya bener-bener. Dan tapi yang perlu kita ingat nih guys, di dunia hukum tuh kan yang aman cuma satu, Apa tuh, Kak? nggak nyentuh uang negara. Itu udah paling aman sih. Will said ini membuktikan bahwa di mata UU Tipikor nggak ada yang namanya uang legal yang diterima secara ilegal atau hadiah biasa gitu untuk para pejabat. Jadi semuanya tuh kayak harus terang benderang kayak langit siang hari ini. Vibes-nya kayak mau sedang skripsi ya ini tuh. Bener. Versi santai sih. Soalnya topiknya hot banget. Panas. Udah cuaca hari ini aja nggak sepanas Syahroni ini. Bener-bener setuju banget nih Kak Nisa. Kita mau bedah drama politik paling absurd ya bulan-bulan kemarin. Bapak Syahroni ini dari yang bilang tolol sedunia sampai check out dengan gelar dokter. Itu kan kayak wow. Oke, kita mulai dari the blundernya dulu ya Kak Fajri ya. Oke. Menurut lo nih Kak, dari kacamata anak hukum nih, kenapa sih kata tolol itu dampaknya langsung sebegitunya? Padahal kan kita kan sebagai anak muda nih ya, genset itu kan kalau ngomong suka ditambah imbuhan seperti itu tuh. Iya Tapi kalau yang ini kenapa sampai sebegitunya banget nih Kak? Kenapa tuh Kak? Oke, gini ya Di. Itu namanya etika jabatan publik. Lo bayangin lo lagi di meeting BEM, terus lo bilang ke seluruh anggota lo, ide kalian tolol sih. Itu parah sih, cabut. Pasti BEM lo langsung bubar. Nah, ini levelnya tuh DPR. Ih, gila sih ini. Bener banget tuh. Attitude itu juga penting, guys. Dia tuh kan wakil rakyat ya. Ibaratnya dia digaji buat jadi corong kita. Benar. Ketika corongnya ngomong begitu, rakyat kan ngerasa dihina balik. Iya, pasti sih itu. Secara hukum kan emang nggak bisa kan dipidana karena nggak jelas korbannya siapa. Tapi secara moral damage udah kayak kena hukuman mati sosial. Pasti nanti komen-komenannya langsung dimatikan. Nggak boleh gitu. Jadi ini masalahnya pada representasi ya. Kayak semisal nih contohnya driver ojol nih, kalau ngomong kasar di jalan yang kena getah kan satu perusahaan gitu nggak sih Kak Faj?
Iya, kurang lebihnya gitu sih. Dia nggak cuma mewakili dirinya sendiri, tapi dia mewakili lembaga dan jutaan pemilih. Makanya sanksi politiknya dicopot dari pemilihan komisi. Itu udah pas sih. Ini dulu biar dah dulu gitu. Biar kasus-kasus dingin ini dulu tuh. gitu ya. Oke, nah setelah dicopot dari jabatan nih Kak, kan drama lanjut ke rumah yang digeruduk dan dijarah itu kan. Itu kan udah urusan pidana murni. Itu Kak Nisa, itu gimana Kak dari Iya. Kak Nisa? Itu kan wujud amarah publik yang overdosis Benar, dari benar. kemarahan etika nanjak tuh jadi tindakan kriminal. Makanya polisi langsung tangkep tuh yang provokatornya. Karena biar gimana, rumah Syahroni kan dilindungi hukum, nggak Benar. peduli dia ngomong apa, penjara kan tetap pidana. Bener. Tapi yang paling lucunya ini lagi nih. Apa nih? Abis ibu dijarah, dia langsung silent kan tuh. Bener. Terus tiba-tiba boom, dia pakai toga. S3 lagi ya. Wow. Kayak tiba-tiba dari mode tersangka etika ke mode profesor junior tuh. Mana judul disertasinya tau nggak? Apa tuh Kak? Anti korupsi. Kan nggak cocok nih sama kasusnya Bang. Gimana sih Bang Syahroni ini? Aduh. Nah ini nih yang kita apresiasi, tapi tetap sambil ngopi dan senyum tipis ya guys. Yoi. Secara akademik disertasi beliau itu bagus banget. Ultimum remedium itu keren guys. Yes. Itu intinya bilang kalau korupsi utamain dulu duit negara balik, pidana itu urusan terakhir. Jadi fokus ke pemulihan kerugian daripada sekedar penahanan. Bener. Respeknya sih progresif. Tapi jujur, netizen kan pasti langsung nyinyir tuh. Pasti tuh. Nyinyir langsung tuh pasti. Penelitiannya di mana Pak? Pengalaman pribadi ya? Nah itu tantangannya Fat Apa sebagai tuh? akademisi. Dia harus membuktikan bahwa ilmunya itu asli dan bisa diterapin. Dia kan harus ngebuktiin saya belajar hukum bukan cuma buat gelar, tapi buat bikin negara lebih benar. Bener setuju sih tahu kan Iya. Nisa sama Kak Fajria. Oke, final touch nih Kak. Apa yang harus kita ambil dari case Bapak Syahroni ini sebagai mahasiswa hukum? Mungkin ini ya dari Kak Fajria dulu deh. Yang singkat-singkat aja nih Kak. Oke, kalau dari aku nih ya, jangan sampai lidah lo lebih cepat daripada pikiran lo. Jaga lisan di ruang publik. Gelar S3 nggak bisa ngapus jejak digital. Benar. Oke, kalau dari Kak Nisa gimana nih Kak? Oke, integritas tuh lebih mahal dari gelar guys. Benar. S3 itu cuma selembar ijazah. Aduh. Integritas itu yang bikin lo dipercaya rakyat. Dan ingat, ultimum remedium itu bagus. Tapi jangan sampai ultimum remedium jadi cara buat lolos dari kesalahan etika. Bener. Ini mantep banget nih podcast kita bertiga ya. Topiknya kayak panas banget ya. Mungkin boleh kasih tepuk tangan dulu buat kita bertiga. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu obrolan kita tentang perihal kasus korupsi Bapak Syahroni ini. Semoga bisa nambah insight bagi para pendengar dan bikin kalian lebih paham gimana hukum bekerja di Indonesia ini sih. Gitu tuh. Makasih banget ya udah dengerin kita sampai akhir. Gua Dia, Aku Nisa. Dan aku Fajria. pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bahas apa lagi tuh Kak? Kalau itu tergantung komen di bawah nggak sih? Komen yang banyak guys. Agak maksa ya. Yaudah, see you guys. Tetap semangat belajar hukum dan terus buka mata untuk kasus-kasus korupsi di Indonesia ya. See you.